prestasi itu di Malaysia ya. Nah, ternyata integritas itu buah dari ruhiyah yang kuat. Maka kalau ingin punya integritas, kalau ingin punya prestasi, maka kuatkan ruhiyahnya. Tapi nanti di sini ada fakta yang menarik, antum jangan terlalu kaget. Saya follow Instagram beberapa dokter spesialis. Yang mohon maaf ini ya, saya nggak sebutkan nama dokternya. Dia punya Instagram. Dia punya pasien. Pasiennya itu remaja. Pasiennya habis Quran. Nah, ini katanya integritas itu tumbuh dari ruhiyah. Tapi kalau ada kisah ini, antum jangan kaget. Dokter ini memeriksa remaja habis Quran 30 juz. Ya ada videonya loh. Dokter, dia punya Instagram. Saya follow Instagram beliau. Begitu diperiksa, remaja habis Quran 30 juz ini kena penyakit HIV. Ajaib kan? Ajaib. Dokternya kaget. Tapi ini sekedar untuk ini aja, renungan. Kok bisa? Padahal dia habis Quran. Insya Allah ruhiyahnya kuat. Lah kok terjadi seperti ini? Ternyata ditanya, dari mana kau dapatkan ini semua? Ini mohon maaf, ini kisah nyata ya. Ada dokternya ya. Tapi bukan di Solo Raya, bukan di kota lain. Kata dia, si remaja habis Quran 30 juz ini, dia tidak pernah berbuat kemana-mana. Terus kenapa dia bisa kena penyakit itu? Ini buat renungan saja ya. Kata anak remaja itu, saya selama ini jadi korban. Siapa yang melakukan itu? Gurunya. Gurunya. Dan gurunya seorang habis. Ini realitanya. Kok bisa? Padahal tadi apa? Integritas itu berasal dari kok bisa? Nah, ternyata setelah diingatkan, ditanya oleh dokternya, ternyata seseorang yang punya ruhiyah yang baik itu imannya bisa naik dan bisa turun. Maka seseorang yang rajin sholat, rajin ibadah, belum tentu dia punya ketahanan yang hebat. Ada saatnya dia akan menurun. Banyak faktornya, lingkungan, tontonan, hiburan, dan seterusnya. Makanya saya sepakat kalau pondok itu nggak ada TV. Saya sepakat pondok itu nggak ada TV. Karena rawan, ya. Nah, itu terjadi. Tapi di sini, ya, justru disebutkan integritas itu buah dari ruhiyah yang kuat. Terus integritas yang bagaimana yang harus kita miliki? Nah, coba lihat kalian berikutnya. Iya. Jadi integritas itu buah dari ruhiyah itu artinya bukan semangat spiritual sesaat, tetapi hidupnya hati yang menjadi poros seluruh amal perbuatan. Jadi orang integritas yang berangkat dari ruhiyah itu bukan apa tadi? Bukan hanya spiritual sesaat. Garis bawah ini, bukan hanya sesaat. Berarti harus apa spiritualnya? Harus isi oh. Nah, ini yang berat. Ini yang berat.
Itulah sebabnya penting buat kita itu ada di lingkungan yang baik, tempat orang-orang yang belajar Al-Quran. Niscaya dia akan memperbaiki hatinya, entah dia mau atau tidak mau, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok berbeda dengan yang dokter tadi? Jawabannya dia, bukan hanya sesak. Di garis bawah ini, ya. Jadi bukan hanya sesak. Lalu berikutnya lihat lagi. Lalu di mana kalau ingin punya ruhiyah yang baik? Kuncinya ada pada qalbun salim. Siapa yang hafal nih ayatnya nih? Yauma la yanfa'u malun wala banun, terus illa man atallaha biqalbin salim. Jadi apa yang antum harus bawahi? Qalbun salim. Apa qalbun salim itu? Hati yang hidup, tentram, hanya bisa diraih dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Tidak hanya sesaat. Tidak hanya sesaat. Ya. Sebab orang itu bisa berubah. Yang berikut sudah tadi ya, hati yang selalu dekat dengan Quran tapi tidak hanya sesaat. Terus. Yang berikut, kenapa harus punya formula hati yang baik, yang bersih? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, formula hati itu ya, satu, keterserakan hati hanya bisa disatukan dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang gelisah, berserak di mana-mana, itu hanya bisa disatukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalimat yang bagus. Ini kalimat ini baru kemarin saya baca pas hari Sabtu gitu. Bagus ini. Nanti kan ini buat remaja-remaja ya. Jika hatimu tidak dekat dengan Allah, maka pasti ada selain Allah yang akan mendekati hatimu. Jadi kalau ada laki-laki disenangi orang, tapi disenangi untuk berbuat maksiat, bukan karena laki-laki itu ganteng, tapi karena dia tidak mendekat kepada Allah. Sebaliknya, jika ada perempuan disenangi lawan jenis dengan cara yang haram, bukan karena si perempuan itu cantik, tapi karena dia tidak mendekat kepada Allah, maka yang selain Allah, yang jelek-jeleklah yang akan mendekat. Makanya di sini dijelaskan keterserakan hati. Ini hati yang berserakan itu hanya bisa disatukan dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan memperbanyak ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kisah nyata ini. Saya follow beberapa akun Instagram dokter. Kan lagi ngetren nih Pak ya, Pak Ustaz bisa aja ya, ada laki-laki senang dengan laki-laki dan bisa sembuh. Saya kagum itu bisa sembuh. Dia jadi pembicara di salah satu seminar. Ini bukan daerah Solo Raya, di kota lain. Ditanya ini, bagus ini jawabannya. Kenapa Anda bisa sembuh? Padahal Anda bermaksiat sudah sedemikian banyak. Lihat jawabannya. Saya bisa sembuh karena setiap kali
hati ini terbersit ingin berbuat maksiat, maka segala potensi dan peluang maksiat saya tutup. Contoh, dia punya uang banyak, karena dia uangnya banyak. Setiap kali dia mau berbuat maksiat dengan uangnya, kan dia uangnya banyak nih, maka uang dia dikasih ke semuanya ke istrinya. Maka dia tidak megang uang kecuali 2 lembar, ya paling 5.000 ke 10.000. Terus ditanya, loh kok kamu megang uang sedikit? Iya, sebab cara mengendalikan hati itu dengan menutup peluang-peluang untuk berbuat maksiat. Makanya kan wala taqrabus zina. Kenapa jangan dekati? Karena kemaksiatan itu harus ditutup, dan ditutup itu berarti mengantisipasi sebelum hati itu terkotori. Akhirnya dia sembuh. Dan unik yang kedua, dia selalu membawa penasihat spiritual. Jadi setiap kali ada dorongan ingin berbuat maksiat, penasihatnya itu selalu bilang, Pak, sadar Pak, istighfar Pak, istighfar Pak, sadar Pak, sholat Pak. Makanya ampuh di sini. Ya, keterserakan hati itu hanya bisa disatukan dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah sholat sebanyak-banyaknya. Makin ingat maksiat, tambah lagi sholatnya. Ingat lagi maksiat, tambah lagi baca Qur'annya. Sampai dia lupa, sampai dia letih, dia tidak ada lagi kemampuan untuk berbuat maksiat. Ya, yang kedua, jiwa yang liar. Ini hati kita ini, manusia ini kadang jiwanya suka liar. Jiwa liar itu hanya bisa ditundukkan dengan akrab kepada Allah. Kalau tadi yang pertama terserak, maka menghadap Allah. Nah sekarang kalau liar, maka kalau liar itu akrabkan. Jadi akrabkan, ditambah lagi. Kalau misalnya sholat 5 waktu masih berbuat maksiat, ya tambah. Bukan 5 waktu jadi 10 waktu, bukan ya. Apanya ditambah? Sunnahnya ditambah. Masih bermaksiat juga, puasa sunnahnya ditambah. Masih bermaksiat juga, tambah lagi baca Qur'annya. Jadi menundukkan hati yang liar itu hanya dengan akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting buat kita. Jadi apa tadi kuncinya? Bukan hanya sesaat. Jadi antum jangan heran kalau beberapa kejadian menimpa di masyarakat. Dia misalnya mohon maaf ya, dia rajin dakwah, dia rajin baca Quran, kok masih bermaksiat? Tadi keterserakan dan keliaran yang tidak diakrabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kegelisahan batin. Nah kalau batinnya gelisah, bagaimana cara menaklukkan hati ini? Hanya bisa ditenangkan dengan lari kepada Allah. Gimana ayatnya? Fafirru ilallah. Terus apa lagi? Lanjutannya apa? Hah? Fafirru. Terus lanjutannya? Iya. Jadi larilah kepada Allah. Ini cara menenangkan hati di saat hati gelisah. Jadi bukan ke lagu-lagu ya. Lagu-lagu itu tidak akan tenang ke hati. Jadi fafirru ilallah. Nah lihat ya. Tadi kan ya, di kalimat berikutnya. Kekuatan individu atau kekuatan organisasi itu terletak pada ruh seseorang, ruh mereka, dan kesucian hati mereka. Kapanpun ruh melemah, maka melemahlah jasad. Dan kapanpun batin rusak, maka rusaklah lahirnya. Makanya kemenangan umat Islam itu di saat ruhnya sedang tinggi.
kejayaan umat itu di saat ruhnya sedang tinggi. Siapa yang pernah tahu kisah Muhammad Al-Fatih? Tahu ya? Apa rahasia kejayaan Muhammad Al-Fatih? Ada tahu rahasianya apa? Ini rahasianya dia. Satu, pemimpinnya Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah sejak balik. Terbayang nggak sejak balik? Sejak akil balik Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih sejak akil balik tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Yang ketiga, Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan tahajud sejak akil balik. Maka begitu dia menang perang melawan Konstantinopel, apa yang dia lakukan? Sholat Jumat pertama. Tahu nggak cara dia memilih siapa yang jadi imam sholat Jumat? Caranya begini. Duduk semua, duduk semua. Muhammad Al-Fatih nanya, siapa? Diri semua, diri dulu ya. Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sejak akil balik? Semuanya masih diri. Berarti sholat 5 waktu. Seluruh pasukan 300.000 jumlahnya. Tanya lagi, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib? Sebagian duduk, berarti sebagian pasti melaksanakan. Begitu terus ditanya, siapa yang tidak pernah meninggalkan tahajud sejak akil balik? Banyak yang duduk. Dan semua pertanyaan itu akhirnya menyisakan satu orang yang masih berdiri. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Jadi ternyata rahasia kejayaan umat itu hati yang selalu terjaga, hati yang selalu hidup. Kapanpun ruh itu melemah, maka melemah jasad. Kapanpun batin itu rusak, maka rusaklah lahiriahnya. Ya, di malam ini banyak yang lalai sebagian masyarakat kita. Ya, malam ini saya ada mabit di Anoya. Sengaja saya ada mabit biar mereka nggak ke acara mana-mana. Tadi di WA mati lampu. Jadi mabitnya tunggu nyala lampu. Saya bilang insya Allah nanti nyala. Nyala, alhamdulillah. Gak jadi pulang mereka. Ya. Nah, lihat gimana cara menguatkan ruhiyah. Lihat teman. Satu, ya mulai. Ya mulai. Yang kedua, tilawah disertai dengan tadabbur. Lihat nih kalimatnya nih. Baca Quran dengan keterlibatan hati, bukan sekedar mengejar target hataman atau setoran. Bukan hanya itu, tapi hatinya hadir. Maka ada teman cerita, kenapa anak-anak sekarang hafiz Quran, hafidho, begitu dia kuliah pacaran? Ada ya Pak ya? Ada itu pacaran. Ada ke tempat lain, bukan di sini Pak ya? Tempat lain Pak ya? Saya sore lihat tempat lain. Terus temanku heran, kok bisa? Padahal hafiz Quran. Saya bilang, kenapa kok heran? Gak perlu heran, karena karena tadi ada saatnya ruh kita ini dalam keadaan lemah. Ada saatnya iman kita ini dalam keadaan lalai. Maka caranya tetap kuat bagaimana? Tilawah disertai tadabbur. Seperti apa tilawah disertai tadabbur? Lihatlah tilawahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia imam, yang kedengaran apa?
Kalau Abu Bakar Imam yang kedengaran apa? Hah? Nangis. Lihatlah ketika Rasulullah SAW minta kepada sahabat, Iqra alayya al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Terus sahabat bacakan Quran. Begitu lagi dibacakan, tiba-tiba sahabat ini berhenti karena Nabi nyuruh berhenti. Begitu dia lihat Nabi sedang apa? Maka diantara tanda hati yang hidup, apa tandanya? Ketika dia bisa menangis karena Allah Subhanahu. Ini yang susah. Ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Zikir khafi dan jahar. Al-Quran. Jadi bukan hanya sesaat. Yang keempat, mujahadatun nafs, melatih ketahanan spiritual dengan memaksa diri melawan hawa nafsu, bahkan dalam perkara yang kecil. Ya, ini pernah terjadi di salah satu sholat tahajud. Ada satu sholat tahajud yang mulai tengah malam. Yang satu anak muda, yang satu lagi sudah tua. Yang muda ini nanya, lihat ke sebelahnya itu. Ada orang tua umurnya sudah sepuh, tapi nggak pernah kelelahan tahajud. Padahal tahajudnya itu berjus-jus dalam setiap satu malam. Akhirnya anak muda ini nanya, Pak, apa rahasianya Bapak punya daya tahan sholat tahajud berjus-jus? Usia Bapak kan sudah sekian puluh tahun, di atas 70. Lalu Bapak itu mengatakan, nah, saya ini badannya nggak kuat-kuat amat. Terus apa Pak rahasia kekuatan tubuh Bapak ini sampai tahan qiyamul lail berjus-jus dalam satu malam? Jawabannya cuma satu. Apa jawabannya kira-kira? Dia nggak bilang saya terbiasa hafal Quran, kan? Dia nggak hafal Quran. Dia cuma bilang apa? Satu, nah. Apa itu? Saya tidak pernah menggunakan tubuh saya untuk bermaksiat. Jadi mata yang selalu bermaksiat, maka dia tidak akan bisa berlama-lama melihat Al-Quran. Kaki yang selalu bermaksiat, dia nggak akan mungkin bisa lama di masjid. Badan yang sering bermaksiat, dia nggak betah jenak di masjid. Tubuh yang sering bermaksiat akan berat untuk bangun sholat. Lalu ada lagi kisah yang lain. Orang sepuh usianya 90 tahun. Dia menyelam. Jago dia. Anak muda yang lain tuh heran, Pak, Bapak udah sepuh, kok kuat fisiknya? Dikira dia atlet. Lalu kata orang sepuh ini, tidak nak, saya bisa kuat ini karena selama hidup tidak pernah menggunakan fisik saya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketahanan spiritual itu dengan cara melawan hawa nafsu. Itu ya, termasuk dalam perkara yang kecil. Nah, sekarang lihat, meningkatkan integritas. Ternyata integritas itu kalau dalam Islam, ya, as-sidqu, al-amanah, dan al-adalah. Kejujuran lahir batin, amanah menunaikan secara hak, dan al-adalah konsistensi keturunan akhlak, kelurusan akhlak. Jadi integritas itu perpaduan yang utuh antara jujur, amanah, dan lurus akhlak. Tiga ini integritas ya. Terus tiga hal ini
jujur itu jadi barometer baiknya seseorang. Ayo, siapa yang tahu di Jepang? Kalau orang, ini cerita orang Indonesia yang ada di Jepang. Dia pernah di Jepang, orang Indonesia. Di Jepang kalau naruh sepeda, mobil, gak dikunci, hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Kenapa enggak hilang? Kenapa enggak hilang? Mobil, motor, gak dikunci, hilang apa enggak? Hilang? Enggak. Di Indonesia hilang enggak? Hilang apa? Hah? Jangankan nggak dikunci, dikunci aja bisa hilang. Di Swiss ada warung tapi tidak ada apanya, nggak ada pedagangnya. Saya follow Instagram orang Indonesia yang suaminya orang Swiss tinggal di Swiss Malang. Jadi di Swiss itu ada toko-toko nggak ada pedagangnya, tapi ajaib, yang beli ambil barang, duitnya ditaruh. Ini seperti program dulu kita, apa namanya, kantin. Jujur nggak? Jujur nggak? Saya pernah nyoba itu di pondok saya sendiri, Aroyan. Jadi kantin jujur pernah saya coba. Makanya kita malu nih kadang-kadang. Jual roti, apalagi itu pisang karamel ya. Pisangnya habis, rotinya habis, duitnya. Terus saya tanya, ada yang laku nggak? Pertanyaannya, kenapa kita justru yang mayoritas Muslim, bahkan mohon maaf ya, ayo jujur nih, siapa yang pernah hilang sandal di pondok? Ayo, Pak Nur pernah hilang sandal? Ini kejadian di tempat kami. Maka ini mohon maaf ya, ini introspeksi kita semua. Ustaz Farudin kan ngajar di Aroyan. Ada ustaz kita lagi ngajar di Aroyan ya. Pakai sandal nih, pakai sandal. Ngajar 1 jam, habis ngajar terus kan mau pulang, nggak jadi pulang, apa sebab? Sandalnya hilang. Jadi sandalnya hilang. Padahal nggak ada orang lain di situ, berarti siapa yang pakai? Ini mohon maaf ya, ayo siapa yang pernah merasa kehilangan sandal di pondok? Pasti pernah. Pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Padahal ada hadis Nabi, man ghasya falaisa minna. Siapa yang mencuri, gosok, maka dia bukan termasuk golongan. Jadi dari sisi kejujuran aja kita nggak jujur. Ya, yang kedua, lihat lagi. Ya, definisi integritas di mata para ulama dan tokoh dunia. Nah, dilihat ya. Perhatikan nih, Umar bin Khattab kalimat integritas. Jangan silau oleh sholat atau puasa seseorang. Nah, lihat nih, ini unik. Perhatikan. Jangan silau oleh puasa dan sholat seseorang. Ajaib ya. Jangan silau oleh puasa dan sholat seseorang. Terus yang dilihat apanya? Apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab? Tapi lihatlah kejujurannya saat berbicara. Amanahnya saat dipercaya. Dan sifat warok menjauhi maksiat. Ayo, sekarang lihat lagi nih. Apa cirinya orang kalau berbohong? Ada
orang Indonesia yang pernah belajar tentang ilmu kriminologi di luar negeri ya. Ini tak kasih tahu nih, ciri-ciri orang bohong kalau ngomong nih. Perhatikan. Ciri-cirinya ya. Satu, nadanya tidak runtut. Nadanya jadi loncat-loncat. Yang ketiga, yang kedua, orang berbohong itu apa? Mohon maaf ini. Pupil, tahu pupil? Apa pupil? Apa pupil? Iya, bagian mata yang hitam, mata hitam kita itu. Itu kalau bohong bagaimana? Mengecil apa membesar? Hah? Iya, membesar. Maka dalam dunia investigasi, ketika menginvestigasi seseorang tersangka, itu yang dilihat apanya? Matanya. Makanya kata Umar bin Khattab, jangan silau oleh sholat puasa seseorang, tapi lihatlah kejujurannya saat dia berbicara, amanahnya ketika saat dipercaya. Ya, karena itu orang bisa berubah dengan apa? Di antara apa orang bisa berubah sifat aslinya? Akan kelihatan ketika apa? Urusan apa, Pak? Bu, ayo adik. Urusan apa orang bisa berubah sifat asli bisa kelihatan? Urusan apa? Hah? Iya betul, Pak. Bagus. Rasulullah yang bilang juga, orang lansia sama dengan orang muda dalam urusan apa? Uang. Uang itu akan membuka watak asli seseorang. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, amanah itu saat dipercaya akan terlihat sifat asli seseorang. Dan di antara amanah yang akan memperlihatkan sifat aslinya adalah amanah dalam urusan uang. Mau tua, mau muda, itu akan muncul sifat asli. Mau dia, ya macam-macam, sifat asli akan muncul. Itu, lihat yang kedua. Kata Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, amanah itu adalah fondasi masyarakat Islami. Tercabutnya amanah akan mengubah kehidupan menjadi neraka. Jadi kalau satu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa dia tidak amanah, maka kehidupan masyarakat itu terasa seperti neraka. Apa seperti neraka? Panas, bawaannya marah, mangkel, dongkol, benci, dan seterusnya. Itulah yang bisa terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, ini kata orang luar negeri ini, ya, integritas itu adalah hal yang baik, ya. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ah, ini. Kalau dalam Islam namanya apa istilahnya? Ayo, siapa yang tahu? Integritas itu dia melakukan hal yang baik meskipun nggak ada orang melihat. Namanya apa itu? Namanya apa kalau di Islam? Apa? Ah? Ihsan. Ini kata orang luar negeri. Oh tidak, tulisannya. Ya. Integrity is doing the right thing. Integritas itu adalah seseorang yang melakukan hal yang baik meskipun no one is watching. Nggak ada orang manapun yang melihat. Berarti apa? Dia punya ihsan. Dan dia punya apa? Muraqabatullah. Nah, sifat-sifat ini yang harus ada kita. Nah, sekarang lihat implementasinya, Pak. Bawah, yang paling bawah. Lihat implementasi. Lisan, tidak berdusta, menipu walau bercanda. 2, perbuatan, menunaikan tugas tepat pada waktunya.
Tiga, hati bersih dari ria dan agenda ganda, double agent. Jadi nggak ada niatan-niatan buruk ya dalam urusan ini. Terus cara meningkatkan integritas pada sisi spiritual. Satu, muraqabatullah. Tadi itu ya, dia tetap melakukan meskipun nggak ada orang yang melihat, dia tetap melakukan kebaikan. Apa cara meningkatkan spiritualitas? Satu, muraqabatullah. Dua, suhbah sholihah. Apa suhbah sholihah? Teman yang baik, jujur. Tiga, muhasabatun nafs, yaitu muhasabah. Tiga, ingat konsekuensi akhirat. Lima, menjaga subhan atau hindari subhan. Itu lima, supaya integritas dari sisi spiritual. Sekarang integritas dari sisi sains. Nah, ini penting nih. Ya. Baik. Integritas dari sains. Apa dari sisi sains? Pengetahuan tentang integritas. Catat ini. Mengubah pola pikir aku harus jujur menjadi aku orang jujur. Paham gak maksudnya? Merubah pola pikir aku harus jujur dirubah jadi aku orang jujur. Apa bedanya? Kalau aku harus jujur ada keterpaksaan. Tapi kalau aku orang jujur berarti apa? Ada apa bedanya? Kalau aku harus jujur, keterpaksaan. Kalau aku orang jujur berarti apa? Ada apa, Pak? Ada apa? Apa bedanya? Aku harus jujur, aku orang jujur. Apa bedanya? Oh, bedanya apa? Yang bagus apa? Aku harus jujur, aku orang jujur. Yang bagus mana, Pak? Hah? Apa bedanya di mana? Kalau aku orang harus jujur berarti dia memaksa dirinya. Tapi kalau aku orang jujur berarti apa? Dia menyadari diri. Maka yang penting adalah kesadaran. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian orang Indonesia. Ayo, adik-adik yang laki-laki, siapa yang suka sepak bola, kacung? Yang suka bola? Ayo, sekarang saya tanya nih, kenapa pemain bola Indonesia juniornya jago, seniornya jelek? Yang lokal. Apa sebab? Apa deh? Udah tua. Ada jawaban yang bagus. Ini yang cerita mantan pemain timnas. Dan saya membenarkan kalimat dia. Lihat di kalimatnya. Kenapa sepak bola Indonesia kalau junior selalu juara? Betul ya? Bagus kan? Begitu mau senior ambruk, jatuh, jelek, nggak sampai hebat. Dia punya jawaban. Apa jawabannya? Ini jawabannya. Apa jawabannya? Dia tidak punya kesadaran bahwa dirinya seorang Jadi yang paling penting itu adalah menumbuhkan kesadaran. Orang Jepang kalau salah ngaku atau mundur? Atau terus? Orang Jepang kalau salah mundur apa terus? Kalau orang kita orang Jepang tuh ada istilahnya apa? Kalau salah dia apa? Tapi kita jangan tiru bunuh dirinya ya. Nah, antum tahu nggak ini Piala Dunia nih? Jepang punya kebiasaan penontonnya dari penontonnya. Setiap kali bubaran pertandingan sepak bola, tempat lokernya gimana?
Bersih apa kotor? Bersih. Lalu tempat duduknya di stadion tribun semua bekas orang Jepang, bersih apa kotor? Bersih. Lalu tempat lapangannya Jepang, bersih apa kotor? Bersih. Toilet umum di Jepang, bersih apa kotor? Bersih. Pertanyaannya, itu dipaksa apa kesadaran? Nah, jadi dari sisi modern, jadikan integritas itu sebagai kesadaran. Buang sampah pada tempatnya. Ketemu ustadz mengucapkan, lalu kemudian masuk kelas sebelum jam pelajaran. Maka di Jepang itu ada kebiasaan unik. Di Jepang itu kalau orang terlambat, yang malu yang mana? Yang terlambat. Di Indonesia, orang masuk duluan, yang malu yang mana? Yang duluan. Yang duluan. Rajin amat, rajin banget. Di kita, toilet umum bersih apa kotor? Ayo sekarang saya tanya jujur ya, mana lebih bersih, toilet masjid dengan toilet SPBU? Ayo jujur nih, mana lebih bersih? Rata-rata ya, nggak semua ya. Rata-rata toilet masjid dengan toilet pom bensin mana lebih bersih? Hah? Mana Pak? Kenapa pom bensin? Kenapa? Iya, karena petugasnya punya kesadaran. Masjid ada petugasnya nggak? Terus kenapa nggak bersih? Nah itu, karena tidak ada kesadaran. Tertib hidupnya. Siap nggak buang sampah pada tempatnya? Siap nggak masuk disiplin nggak telat? Siap nggak sholat 5 waktu nggak telat? Nggak masbuk? Karena dikejar-kejar musyrik apa kesadaran sendiri? Hah? Ayo. Ya, Umar bin Khattab pernah pingsan waktu dibunuh, kan nggak sampai meninggal. Pingsan beliau. Tahu nggak apa yang bikin dia bangun? Tahu nggak suara apa? Apa yang bikin dia bangun dari pingsan? Suara apa? Suara apa yang bikin dia bangun? Suara apa? Suara azan. Bisa nggak kita kira-kira? Ada yang ngacung? Yang bangun subuh karena dengar suara azan, bukan karena dibangunin musyrik, ngacung? Oh yang ngacung cuma berapa orang? Ya ngacung? Yang bangun subuh karena bangun sendiri dengar azan, bukan karena dibangunin, ngacung? Ya, ayo musyrik siapa ngacung? Besok subuh ya, coba tes subuh jangan dibangunin, biar bangun. Ayo, siap nggak tes? Siap Pak? Hah? Siap ya? Jadi besok subuh jangan dibangunin salat, cukup pakai apa? Azan. Kalau bisa bangun dengan azan, hebat. Iya, Masya Allah. Iya. Coba ya. Jadi dengar azan bangun. Ya. Yang kedua, lihat ini, cara supaya meningkatkan integritas. Apa yang kedua? Banyak baca sebelum bertindak. Terbukti memangkas peluang curang. Jadi maksudnya perhatikan apa yang menjadi aturan. Jangan berbuat sebelum memahami aturan. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu berbuat dulu baru sadar. Menghasilkan keputusan dulu baru rame. Orang kita tuh begitu. Istilahnya darurat membaca.
Sama dengan broadcast, nge-share dulu, bacanya belakangan. Harusnya baca dulu baru bisa. Dan orang kita tuh punya satu kebiasaan, bangga menjadi orang yang pertama kali nge-share. Padahal dia nggak pernah baca apa yang di-share. Itu orang kita. Dia ditanya, udah baca belum? Belum. Kok di-share? Pokoknya bagus aja. Kok tahu bagus? Paling saya dapat kiriman dari orang si A, si B. Padahal yang nge-share duluan juga belum tentu dia baca. Inilah darurat di kita. Makanya yang kedua harus baca. Harus baca. Yang ketiga, self distancing. Menilai dilema moral diri sendiri dari sudut pandang orang ketiga supaya keputusan itu lebih bijak. Jadi kalau ingin tahu kita ini kayak apa, ya tanya sama orang yang mengenal kita. Jangan kita menilai diri sendiri, nggak bijak ya. Yang terakhir, membangun sistem yang transparan untuk mempersempit ruang kecurangan. Ini punya aturan berarti SOP dan seterusnya. Tapi ya lagi-lagi semua tergantung SDM manusianya. Aturannya bagus, tapi kalau SDM-nya memang jelek, integritasnya, maka sebagus apapun aturannya tetap akan ditabrak. Itu yang terjadi di sebagian ya. Nah ini harus semalu nih kita nih. Ayo lihat adik-adik semua. Negara paling berintegritas negara mana? Ada nggak negara Islam? Ada nggak? Malu nggak? Nggak ada satupun. Ada nggak negara Konoha? Ada. Ada negara apa tuh? Tadi apa tuh? Integritas apa integritas? Jujur, terus amanah, terus kopat-kopat. Apa tadi yang ketiga? Apa? Ya, adil, betul. Pak Ustadz kasih hadiah, berarti dia nyimak. Jujur, amanah, adil. 3 tuh integritas. Ternyata nomor 1 negara mana? Denmark. Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Tapi kalau Singapura saya nggak percaya. Ya, karena saat ini mereka lah yang menjadi biang keroknya negara Singapura. Ya, karena Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah. Ya, selama ini mengekspor bahan mentah ke Singapura. Lalu oleh Singapura diolah, habis diolah dijual lagi ke Indonesia. Tapi sekarang alhamdulillah pemerintah tidak lagi menjual bahan baku, tapi diolah dulu bahan bakunya di dalam negeri, yang dijual adalah bahan sudah jadi. Siapa yang paling rugi? Singapura. Dan saat ini yang naik apa? Pertalite atau Pertamax? Ayo, yang naik Pertalite atau Pertamax? Nah, terus kenapa pada demo? Ajaib dah. Baru sadar dah. Kan yang naik Pertamax, bukan Pertalite. Pertamax siapa yang pakai? Nah, itulah tadi saya bilang. Masyarakat kita termakan isu. Itu balik. Antum belum tahu kan dari mana isu ini? Itu loh, yang nomor 5 itu. Itu dia yang keladi. Dia yang menciptakan kepanikan di Indonesia. Ya, nah kita lihat nomor 1, 2, 3, nggak ada satupun negara Islam, nggak ada satupun negara Arab. Kok bisa? Padahal yang punya ayat tentang amanah kita, yang punya ayat tentang adil kita, yang punya ayat tentang apa tadi? Jujur kita.
Lalu mereka yang nomor 1, 2, 3. Maka lihat bawahnya. Indeks dunia baru mengukur aspek legal administratif. Integritas sejati dalam Islam itu sebenarnya lebih besar ukurannya daripada standar negara ini. Jadi jangan dipahami bahwa berarti Islam tidak lebih baik daripada mereka, bukan. Tapi karena umat Islam belum sesuai standar integritas menurut ketentuan Islam. Jangankan menurut Islam, menurut orang umum saja kita masih kalah. Ayo ngacung. Banyak gak kecurangan di masyarakat kita? Sebutin Pak, satu. Pak. Pak Nur, contohnya apa kecurangan? Contoh kecurangan. Apa? Yang kecil aja kecil, contoh. Apa? Apa Nur? Nah itu. Apa tadi Pak? Ukuran beras. Ya, timbangan. Ibu saya pernah punya toko di pasar, 2 toko. Saya waktu itu pas bantu ibu ya di Jawa Barat gitu. Saya bilang, Bu, ini berapa segini sekian? Terus toko sebelah berapa Bu? Kata ibu saya, yang sebelah itu dikurangi. Gimana caranya? Saya diajarin. Kata ibu saya, itu loh cara nyurangin. Jadi timbangannya dikasih apa? Dikasih awan pemberat. Dan dalam Islam, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Itu baru timbangan. Ayo sekarang beli bensin, ada kecurangan nggak? Ayo, ada? Apanya Pak? Iya betul. Nih kita kasih tahu. Ini ngomong orang Pertamina. Kalau mau beli bensin, jangan angkanya digenapkan. Misal 25.000, jangan. 10.000, jangan. Jadi jangan digenapkan. Misalnya 10.000 berapa? 10.500. Iya. Itu yang ngomong orang SPBU sendiri. Yang kedua, jangan beli bensin ketika baru bongkar apa? Bongkar tangki. Tapi biarkan mengendap selama 30. Ya, lagi sekarang ada nggak kecurangan di ATM? Ada Pak. Saya ngalami Pak. Saya pernah mau ngambil uang 500.000. Udah begini nih. Nggak keluar Pak duitnya Pak. Tapi saldonya berkurang 500.000. Ajaib lah. Yang kedua, Lebaran nih, ATM. Yang namanya ATM, uangnya baru apa lama? Baru kan? Saya udah keluarin gini, 1 lembar 100.000. Obek Pak. Berarti apa? Ini banyak Pak, kecurangan Pak. Ya. Nah inilah beberapa yang ada di sekitar masyarakat kita. Maka dari itu nilai integritas dalam Islam itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada negara-negara ini. Maka tugas kita bagaimana menciptakan integritas di pondok pesantren tempat kita sendiri, ya. Jangan mencontek kalau ulangan dan seterusnya. Apalagi sekarang ada AI. Di sini boleh pakai AI Pak? Boleh nggak pakai AI? Boleh. Oh boleh. Kerjaan soal pakai AI nggak? Oh, aman berarti integritas Pak. Aman Pak. Yo lagi lanjut lihat. Hakikat berkah menurut Imam Ghazali.
Kalau sudah integritas, jujur dia, apalagi tadi, oh Pak, salah jujur, amanah, terus adil, baguslah, meresapa. Kalau sudah 3 itu, maka ibadahnya bagaimana? Berkah. Lihat, tambahan kebaikan ilahi, ziyadatul khair, berkah pada sesuatu yang sedikit sehingga mencukupi, pada waktu yang singkat sehingga produktif, dan pada amal yang kecil sehingga berdampak besar. Maka syarat datangnya berkah itu bagaimana? Ayo masih ingat gak? Al-A'raf ayat 96, gimana bunyinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ya. Yang awalnya mestinya hafal, cuma tawadu aja pura-pura nggak hafal. Maka yang dicari apa? Kualitas. Niat yang ikhlas, mengubah aktivitas harian bernilai ibadah pahala besar. Bagi laki-laki ngasih uang ke istri sebagai nafkah bukan dilihat dari besarnya, tapi lihat dari apanya? Keikhlasan. Sama nggak nilai berkahnya? Ayo, suami ngasih istrinya 100.000 ikhlas dengan ngasih 5 juta kagak ikhlas, sama kan nilainya Pak? Mana yang lebih baik Pak? Mana yang lebih baik? 5 juta ikhlas, bagus. Ini hanya perempuan yang begini jawabnya. Ya bagus. Benar itu. Lebih baik banyak tapi berkualitas. Tapi kalau suruh milih, pilih yang mana? Kualitas. Gimana hadisnya itu? Inna ahabbal amali Allah adwamu wa inqalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah yang paling apa? Istiqomah meskipun sedikit. Berarti apa? Kualitas. Ya, lanjut. Temuan ilmiah nih, ayo terakhir nih, temuan ilmiah. Lihat ini, bagus ini. Saya kasih ini, biar tahu bahwa orang luar itu kadang lebih serius meneliti kebenaran Islam. Zikir kontinu menebalkan prefrontal korteks otak. Jadi orang yang zikirnya kontinu, otak itu terlatih menahan godaan jangka pendek demi nilai jangka panjang. Ini ilmiah sudah diteliti. Berarti orang yang rajin berzikir, insya Allah dia tahan godaan. Tuh kalau pengen integritas. Yang kedua, orang jujur punya hormon stres lebih rendah dan tidurnya lebih nyenyak. Beda dengan orang pembohong, tidurnya apa? Gelisah dan nggak bisa ngorok. Betul. Ayo hadisnya gimana? Yang tahu hadisnya Pak? Gimana ya hadisnya? Hadisnya gimana? Pokoknya depannya as-sidqu. Inna sidqa yahdi ilal ya betul khair maknanya, tapi kata lainnya apa? Ya Pak, inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. As-sidqu tuma'ni. Nah, orang jujur itu tenang. Wal kadhibu raibah. Pembohong itu gelisah. Meskipun dia nyewa buzzer ya, misalnya gitu ya. Terus jadi kalau tenang hidupnya apa? Jujur. Yang ketiga ya, manajemen waktu ilahi, flow state. Konsep berkah selaras dengan teori flow state.
Kondisi flow tertinggi seorang muslim. Lihat ini, perhatikan kalimat ini bagus. Kondisi tertinggi seorang muslim tercapai saat ibadah diresapi dengan apa itu? Khusyuk. Jadi kalau pengen tenang, integritas, maka sholatnya harus khusyuk. Dan kerja dilakukan dengan, gimana hadisnya? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an apa? Apa? Iya betul. Ustaz kasih hadiah. Oh ini Ustaznya dia sendiri. Ya udah, hadiahnya ambil sendiri ya. Iya betul. Sesungguhnya Allah cinta apabila salah seorang di antara kalian kalau bekerjanya apa? Ihsan. Jangan-jangan di guru bahasa Arab ya? Oh pantas saya bisa. Jadi, oh gurunya guru. Oh berarti ini Syekh Kabir ya. Oke, penutup. Lihat, catat baik-baik ini. Siklus kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Siklus ini, ya, satu, ruhiyah yang kokoh menghasilkan integritas yang kokoh. Tadi ruhiyah yang bagaimana yang kokoh? Yang tidak sesaat. Harus apa? Istiqomah. Menghasilkan integritas yang kokoh. Tadi apa integritas? Jujur. 2, amanah. 3, adil. Maka akan menghasilkan ibadah yang berkah. Apa tadi berkah artinya? Ziyadatul khair. Bertambah apa? Kebaikan. Maka apa kata Allah? Balasannya apa? Hayatan thayyibah. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka langkah aksi malam ini, ayo malam ini, lihat semua. Ini kan mabit ya. Ya lagi pesantren, masa gak mabit? Ya, lihat mabit nih, lihat. Malam ini jangan ingat pilpres dulu ya, ini gak ada hubungannya ya. 01, 02, 03 ya. Ini kebetulan aja nih. 1, perbaharui niat itu 1. Ayo niatnya diperbaharui. Ya, dan kencangkan ikatan ruhiyah. 2, tegakkan bendera amanah dan kejujuran. 3, jadikan setiap aktivitas sebagai bejana keberkahan bagi umat. Ini malam ini nih, insya Allah ya. Jadi insya Allah besok-besok nggak ada lagi yang dibangunin subuh susah. Ayo ngacung, yang bangun subuhnya susah. Yang nggak usah ngacung nggak apa-apa deh. Ya, itu ya. Terus ngacung yang makannya jarang habis, jarang dihabiskan ngacung. Ada sisa. Nah itu. Ya. Terus yang malas kerjain PR. Nah, nggak ada insya Allah. Kan? Ya. Jadi ya. Nah ini. Ya Allah, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu hati yang bersih, lisan yang jujur, jiwa yang tenang, dan amal-amal yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu semua para ustadzah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata ya bukan kerjaan ya. Kita jaga wudhu aja bukan hal yang gampang loh ya. Ini enggak gampang. Paling tidak lah kita itu kalau waktu kayak gini ya, setelah dia mulai jam 3 nanti sampai suruh ini berarti dijaga loh ya. Pagi kalau kemudian nanti habis mandi ya ambil air wudhu. Kalau kita misalnya mau duha nanti dijaga dan maksimal.
Jadi intinya ada maghrib sampai isya misalnya jaga wudhu. Sekian yang bisa kita lakukan. Nah itulah amal yang dikatakan tadi, amal mudawamah yang terus-terus berpikir. Dan itu menjadi amal yang dicintai oleh Allah SWT. Nah kemudian lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi. Ya, maka dikatakan bil ghudwah tadi ya, di waktu pagi dan waktu setelah matahari terbit. Jadi anjuran Rasulullah itu menjalankan waktu, menjalankan aktivitas itu di waktu pagi. Karena apa? Energi, tenaga itu masih fit lah, masih bagus lah dibanding waktu next. Nah, yang dimaksud al-ghudwah dalam hadis atas adalah ya perjalanan di awal siang ya masih pagi ya, jadi belum sampai siang. Al-Johari mengatakan bahwa yang dimaksud al-ghudwah adalah waktu antara sholat fajar hingga terbitnya matahari. Ya, kayak waktu tadi ini. Nah, makanya perjalanan pagi itu insya Allah ya tadi berkah. Indikasi berkah itu ya insya Allah aspek kelancarannya ya, kemudian juga Ustaz Jazari itu kalau ke Jeporo berangkat jam berapa Ustaz? Bar subuh. Nah, bar subuh. Nah, karena ya bar subuh itu jalan masih lengang ya. Mulai jam itu ya rame banget ya, jangan itu. Jadi next. Nah, sekarang bagaimana kebiasaan orang-orang soleh di pagi hari? Nah, ini. Jadi kebiasaan orang soleh nanti kita contohkan ini 3. Pertama Rasulullah, yang kedua adalah sahabat, yang ketiga tabi. Cukup balik ini kan ya. Rasulullah, kemudian yang kedua adalah sahabat, yang ketiga tabi. Pertama ini, kebiasaan Rasulullah. Ya, Imam Nawawi dan Sahih Muslim membawakan bab dengan judul keutamaan tidak beranjak dari babnya adalah keutamaan tidak beranjak dari tempat sholat setelah sholat subuh dan keutamaan masjid dalam bab tersebut ya. Suatu riwayat ya seorang tabi'in bahkan beliau rahimahullah mengatakan bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Samurah ya, aku tak ya sudah itu Rasulullah SAW ya, apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW ya duduk ya. Ini pertanyaan sampai pada Jabir ya, apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW dalam duduk? Betul. Next. Nah ini Jabir mengatakan ya, beliau SAW ya, beliau Nabi ya biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Nah, jadi Rasulullah itu biasa sholat subuh dan dia tetap berada di tempatnya sampai dengan terbit. Berarti sampai dengan suruk ya. Nah, kemudian apabila matahari terbit, beliau SAW berdiri meninggalkan tempat sholat. Ya, dulu para sahabat biasa berbincang-bincang atau guyon mengenai perkara jahiliyah. Lalu mereka tertawa, sedangkan beliau SAW tersenyum saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah itu kebiasaan seperti itu, sholat subuh tetap berada sampai dengan suruk. Maka dari riwayat yang lain, derajatnya itu Hasan, banyak Hasan itu adalah Rasulullah sholat subuh ya. Jadi Rasul menyampaikan siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap berada di tempatnya sampai dengan suruk, kemudian ia sholat suruk 2 rakaat. Maka ia sebagaimana haji dan umroh. Kata Nabi, tamah, sempurna. Sebenarnya kalau saya lihat santri dan ustaz sing halakoh tahfidz kalau pagi ya sampai jam 6 ya Tat ya. Itu lebih dari suruk itu. Ya. Tapi memang kalau penjelasannya Ustaz Hidayat atau Ustaz Abdul Somad ya, itu ya karena secara fikih sholat pada saat suruk itu kan tidak boleh ya, sholat pada saat suruk pada saat matahari terbit tidak boleh, maka ditunggu sekitar 15 sampai 20 menit sehingga matahari naik ke tenggara, dan itulah awal sholat duha.
Di saat ini biasanya kalau di rumah nunggu sampai jam, sekarang kan duhanya jam 6 lebih 14 kalau nggak salah. 6.14. Nah, begitu sholat nanti duha 4 rakaat atau apa baru pulang. Nah, saya begitu biasanya jam. Nah, karena ya tadi biasa tahyid ya. Nah, kata Nabi tadi tamah. Jadi ia sebagaimana hadis contoh tamah. Nah, kalau pikirnya buat akhwat gimana? Ya pernah, oh, nggak salah siapa ya pernah menjelaskan bagi wanita fikihnya sholat itu kan ya di rumah, ya mengambil notah di rumah. Itu yang penting di tempat musola, ya dia fokus di situ. Nanti tidak disambi-sambi yang dapur, nongkrong kayak apa, ya sebagainya. Nah, gitu. Nah, di situ sampai dengan suruh nggak. Nek santri yang kebetulan berada di masjid, ya tadi saya kira sudah mencukupi. Wong para sahabat saja gimana? Saling jagungan tuh ya. Tidak ada sebuah amal yang khusus. Ya, kalau santri ustazah yang kebetulan menjadi muslimah, aktifnya jelas baca Quran, murojaah, ya sampai, masya Allah kan luar biasa. Ini kan ya. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Terus next, sahabat. Nah, kebiasaan Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud ini gak sama. Jadi kisahnya ya, Abdul Mas'ud kali ini adalah di rumahnya. Saya tidak tahu, tidak membaca tadi. Yang jelas beliau punya kebiasaan sudah baca subuh tetap di tempat duduknya, zikir. Ya, dia memerintahkan kepada budaknya, tolong dilihat matanya sudah terbit atau belum. Kalau belum, kemudian dia melanjutkan lagi. Ya, sampai kemudian dia terbit, baru kemudian dia mengakhirinya. Jadi para sahabat sendiri itu ya tadi, ya, kalau yang jadi dicontohkan ya, pada hadis tadi sebagai para bersama dengan Nabi itu tadi Nabi terjadi, dan para sahabat tetap di masjid tadi juga jagungan-jagungan bicarakan tentang kebiasaan zaman jahiliyahnya dulu. Contoh zaman jahiliyah gini, Umar bin Khattab kan pernah ketika sedang duduk-duduk ya di masjid itu guyu-guyu, senyum-senyum sendiri gitu loh. Saya ditanya, ya Umar, kenapa kau senyum-senyum? Hanya kira-kira apa ini? Ustaz Mujianto, laki bareng ini, lalu guyu-guyu gedek-gedek, terus kita kayak, ngapa tetap kok gini? Nah, terus tadi Umar cerita, aku itu ingat dulu zaman jahiliyah dulu, bikin apa? Bikin Tuhan. Bikin apa? Nah, berhala dari roti. Waduh, bikin bagus-bagus disembah-sembah. Betul, gandeng, sing nyembah. Kesel ya, ngeleh loh. Terus dipotong, di mana lah? Ya, dicuil ya, dicuil mungkin dicuil pipinya saya apa dicuil dimakan. Jadi saya itu kalau ingat waktu itu saya tuh apa Umar senyum-senyum gitu, kok iya zaman semono ngono kuwi. Ini nggak pernah Umar tuh begitu ya bisa menangis. Nangis ditanya kenapa kayak Umar tuh? Cerita aku tuh ingat zaman jahiliyahku dulu itu. Aku punya anak perempuan. Dia kan seorang tokoh kan ya. Anaknya itu ya kelihatan tidak perempuan atau biar dikira laki-laki, dikasih pakaian laki-laki. Kasih cilik ini pakaian apa laki-laki dan perempuan. Kalau dikasih pakaian laki-laki kan tidak kelihatan tuh ya. Itu masuk gede sih, suaranya kemayu. Nah, mulai banyak bisnis. Umarnya anaknya perempuan laki-laki ini. Ya, nggak bisa disembunyikan tuh ya. Akhirnya si anak perempuannya diajak pergi ke sebuah tempat. Di situ anak gali sebuah tempat, bikin kuburan. Dia tinggal di tempat. Lah anaknya perempuan tadi yo ngewai, mungkin bahasanya bi, anu ya capek ya. Begitu munggah ngono yo dilapi apa? Bilang ini keringetnya. Wah, sampai ya dia. Umar ya masih muncul tuh ya, mau tujuannya di kuburan anaknya. Akhirnya sampai di bawah terjun. Antara satu sisi dia sebagai seorang tokoh, ya, perempuan, ya dibunuh, dikubur. Satu sisi ini darah dagingnya,
ada cerita yang lucu dan sebagainya, dan ya yora yora yora, akhirnya gimana? Ya tetap dikubur. Anaknya tadi jejak dok ini medok ini kisah. Nah, sampai di bawah Umar naik ke duduki luar. Nah, aku kalau ingat waktu itu, Masya Allah, ingat apa yang lakukan saat itu, Masya Allah, dia nangis. Nah, itulah tentang masa lalu. Masing-masing para sahabat punya masa lalu, dan itu banyak disujud di masjid. Nah, kemudian misalnya kebiasaan Ibnu Mas'ud tadi, Abdul Mas'ud tadi. Yang ketiga, ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pagi hari ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang gemar beribadah dan bukan orang yang kelihatan bengis bagaimana anggapan banyak orang. Nah, kemudian diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika menjelaskan faedah zikir, bahwa zikir dapat menguatkan hati dan roh. Ibnu Qayyim mengatakan, saya Islam Ibnu Taimiyah ya, suatu saat sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh beliau duduk sambil berzikir pada Allah SWT hingga pertengahan siang, kemudian berpaling padaku dan berkata, ini adalah kebiasaanku di pagi hari. Jika aku tidak berzikir seperti ini, hilanglah kekuatanku atau perkataan beliau yang semisal. Jadi saya tulisan Ibnu Taimiyah menyampaikan. Paling tidak contoh tiga tadi, Rasulullah, sahabat, dan generasi tabiin ya. Nah, ini adalah aktivitas ibadah subuh itu seperti itu. Ya, kalau pertama ya tetap berada ya, atau memperbanyak zikir sampai dengan waktu terbit suruh. Kalau tadi penjelasan Nabi dan dua hadis, kemudian di akhirnya sholat suruh, maka sebaiknya ia haji dan Allah tamah. Yang kedua, sebagaimana sahabat tadi ya, ketika ia punya pekerjaan ya sudah bergegas. Banyak hal yang bisa menjadikan aktivitas pagi itu berkah ya, karena tadi dilaksanakan pada waktu pagi. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ya kita semua bisa memilih ya waktu-waktu yang kita miliki, terutama tadi ya santri, ustadz ya segera berangkat tidur. Nek turu bikin berkah, ada sunah-sunahnya juga. Ya berangkat tidur berwudu. Dan sebuah yang disebutkan, barang siapa yang tidur dengan berwudu, maka rohnya ketika diangkat oleh Allah Ta'ala, maka dia akan berada di sekitar arsy Allah. Nah, berkumpul dengan rohnya orang-orang soleh. Nek sing mangkat turu orang nganggo wudu, ya malah sak kobri kira-kira ya, cerita ya. Nah, maka dia jauh dari arsy Allah. Ya kumpul karo tadi ruhnya orang-orang yang tidak wudu. Makanya sunnah berangkat tidur ini ketika kita tunaikan, insya Allah tidur kita itu berkah. Tidur kita itu ya betul-betul bisa menjadi sarana ya istirahat, capek ya enggak wong turune suwe kan ya tangi turu mah kesel kabeh. Maka dari itu berangkat tidur dengan sunah-sunah, insya Allah ya wudu terus sunah Rasulullah, insya Allah. Ini saya kira ya, mari kita kita biasakan, kita ikhtiari ya pagi-pagi kita itu dengan aktivitas sebagai yang dicontohkan Rasulullah, juga para sahabat dan para generasi tabiin, yang mudah-mudahan ya keberkahan itu bisa kita dapatkan. Paling tidak satu hari yang kita lalui, sebab kata Nabi, barang siapa yang pagi hari ya subuh berjamaah ya, maka ia dalam jaminan Allah sampai waktu sore. Dan sholat subuh kan termasuk sholat yang istimewa, sebab disaksikan oleh malaikat akhiri sholata lidul kisamsi la bosakin laili wa quran al-fajr berbagi karena masyhur. Ini saya kira sudah cukup ya, bisa ditunggu sampai setelah lagi nanti bisa diakhiri dengan sholat suruh 2 rakaat atau sekalian juga, monggo ya. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan. Saya banyak ya menyampaikan tentang hal-hal keutamaan waktu pagi subuh, yang mudah-mudahan agar ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menghasilkan keberkahan, juga kemudian menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.